heard your love calling my name, and I came running home. Made you the king over my pain. You want me to let it go. Now I know that I know that I know you are for real. 'Cause your love bring me straight to my heart. This is for real. 'Cause everything I have is yours. Jesus, 'cause you gave it all. Heaven opened up my eyes. Coming in, I hear you calling me closer and closer. Come on. You made my life into something beautiful. No looking back to the old me. No matter what I feel, now I know that I know that I know you are for real. 'Cause your love bring me straight to my heart. Yeah, this is for real. 'Cause everything I have is yours. Jesus, 'cause you gave it all. Heaven opened up my eyes. Now I see that you are God. 'Cause everything I have is yours. Jesus, 'cause you gave it all. Heaven opened up my eyes. Coming in, I hear you calling me closer and closer. Selamat pagi Sitri. Kita bersyukur, kita percaya hari ini hari yang indah yang Tuhan jadikan buat kita. Kita bersyukur pada Tuhan, hari ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan karena Tuhan selalu baik buat hidup kita. Di kiri kanannya kan nggak ada orang nih, nggak lagi di gedung gereja, jadi teman-teman boleh all out, mau nge-dance, pokoknya nyanyi sekencang-kencangnya kita memuji Tuhan hari ini. Come on. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa, berjaya untuk selamanya. Katakan, Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Percaya Tuhan sumber kekuatan kita. Aku ragu akan kesetiaanmu, Kau tuntun hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku, langkahku. Oh, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa, berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa, berjaya untuk selamanya. Ya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan
saudara-saudara, kita berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Kau luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu rancangan-Mu Tuhan yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu segala hidup kami tidak pernah luput Tuhan dalam penyertaan tangan-Mu Bapa. Kami mau bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu yang nyata dalam segenap hidup kami Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Thank you Jesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu Tuhan, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami mau bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di
Engkau Tuhan, lembah gelap yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Oh, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapanku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, syukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, kami mau bersyukur karena kasih setiamu, karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu Tuhan, karena perbuatan-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan, melebihi segalanya. Oh, we want to worship Your name, oh Jesus. What a wonderful name You have. Oh, mari jemaat kita angkat suara kita nyanyikan mazmur syukur kita kepada Tuhan buat semua yang Dia sudah lakukan dalam hidup kita sampai detik ini. Tidak sekalipun Tuhan meninggalkan kita. Mari kita bersyukur. Oh, we want to praise You, Lord. Oh, sampai lembah kekelaman sekalipun Engkau menyertai kami Tuhan. Oh, sungguh Engkau Gembala yang baik. Oh Jesus, we praise Your name. Benar Tuhan, kasih-Mu sungguh nyata dalam hidup kami Tuhan. Makasih Tuhan. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan, Kau melayakan kami Tuhan. Kau memulihkan kami Bapa. Kau membuang segala dosa kami Tuhan. Sungguh Engkau luar biasa Tuhan. Kau penyelamat hidup kami. Such a beautiful Savior. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, brightest Redeemer, bright morning sun. Let all the heavens shout Your praise.
name above every name, Jesus. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. And all creations All creations bow to worship you. Mari angkat tangan kita dan katakan, how wonderful you are, Lord. How beautiful, Name above every name, oh, exalted high. how wonderful, How beautiful, Jesus, your name. Name above every name, Jesus. Oh, Jesus. And we will sing together, Lord. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. And I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love, and we will sing forever. Jesus, I love you. We love you, Lord. I love, and we will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted. How wonderful, oh, how beautiful, Jesus, your name. Name above every name, Jesus. Oh, Jesus. Oh. Makasih Tuhan. How wonderful Tuhan, how beautiful your name, Lord. Tuhan, nama yang sangat indah Tuhan. Tidak ada nama lain Tuhan yang oleh nama yang kami diselamatkan kecuali nama Engkau Bapa. Bapa, kami mau berdoa hari ini Tuhan. Bapa, kami mau datang ke hadirat-Mu Bapa. Dan kami mau menanti Tuhan firman-Mu Bapa. Tuhan, kami mau menanti Tuhan Engkau berbicara kepada kami Bapa. Tuhan, berdoa Tuhan dalam situasi apapun yang kami alami sekarang Tuhan. Baik ada situasi Tuhan yang menggembirakan Tuhan, atau situasi yang menyedihkan Bapak. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang setia Bapak. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bapak, sedikit pun juga Bapak. Tuhan, kami mau untuk motivasi kami Tuhan pada saat kami datang ke hadirat-Mu Tuhan adalah kami mau menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau terlebih dahulu baik pada kami Bapak. Tuhan, beracara Bapak di ibadah hari Tuhan. Tuhan, kami minta hadirat-Mu Tuhan, datang Tuhan. Datang Tuhan, dan
menyembuhkan hati-hati yang terluka Bapa. Tuhan menyembuhkan orang yang sakit dan penyakit Bapa. Tuhan untuk merekonsiliasi Tuhan hati-hati yang pedih Bapa, Tuhan kepahitan Bapa. Kami berdoa Tuhan, kasih setiamu Tuhan, kuasamu Tuhan luar biasa Bapa di tempat ini Bapa, dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau excited mendengarkan firman-Mu Bapa. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan mari percaya katakan amin. 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 Happy Sunday teman-teman. Selamat siang semuanya. Selamat berhari Minggu, selamat beribadah. Walaupun kita melakukan ibadah secara online, dan jujur aja saya kurang suka dengan ibadah online. Saya lebih suka untuk kita ketemu secara langsung untuk beribadah, menyembah Tuhan sama-sama, dan saling tatap muka. Saya yang seorang introvert aja lebih menyukai ketemu orang daripada yang ekstrovert. Saya nggak bisa bayangkan saudara yang punya kepribadian ekstrovert gimana rasanya tidak bertemu dengan teman-teman seiman, dan juga tidak bisa mengekspresikan kasih dengan ketemu dengan orang-orang. Jujur aja ibadah online seringkali membuat kita merasa jauh dari Tuhan dan juga menjauh dari komunitas gereja. Bahkan ada teman-teman yang biasanya rajin ke gereja setiap minggu, bahkan sama sekali tidak mengikuti ibadah online. Dan juga dari statistik gereja kita, kalau kita lihat sedikit sekali yang mengikuti ibadah online di gereja kita. Sewaktu kita menyendiri, sewaktu kita tidak berkumpul sama teman-teman, kadang kita merasa jauh dari Tuhan dan jauh dari gereja. Nah, di firman Tuhan katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di Matius 6:21. Ternyata ada hukum tarik-menarik antara harta kita dan hati kita. Biasanya sewaktu kita mengasihi seseorang, kita memberikan harta kita, uang kita, memberikan hadiah-hadiah untuk mereka. Dan sewaktu kita merasa kurang mengasihi, ada baiknya kita memberikan kepada orang tersebut atau kepada gereja atau kepada Tuhan. Hari ini saya mau ingetin saudara-saudara untuk kembali mengasihi Tuhan, walaupun mungkin saudara kurang merasakan hadirat Tuhan. Sewaktu kita mengasihi Tuhan, sewaktu kita memberi kepada Tuhan, memberikan persembahan kita, maka otomatis hati kita akan kembali mengikuti harta kita berada di mana. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kami kembali diingatkan untuk mengasihi Engkau, untuk memberikan bagian kami Tuhan, dan kami tahu saat kami memberikan bagian kami Tuhan, maka hati kami juga akan mengikuti kemana harta kami berada ya Bapa. Terima kasih kami boleh beribadah walaupun secara online. Kami juga bersyukur kalau kami semua boleh sehat Tuhan, dan aman dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Kami percaya sebentar lagi kami akan bisa berkumpul bersama-sama kembali untuk beribadah, untuk memuji menyembah Engkau Tuhan, setiap hari Minggu ya Tuhan. Berkati setiap pemberian kami pada hari ini Tuhan, biar hati kami mengikuti kemana persembahan kami berada untuk Engkau dan juga rumah-Mu, dan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Halo, selamat pagi semua. Salam sejahtera. Saya senang untuk bisa hadir pada saat ini, dan khususnya pada hari ini kita berbeda, kita ada table talk bersama dengan Pastor Prijana Gunawan, seorang hamba Tuhan yang telah saya kenal secara pribadi selama 35 tahun. Sewaktu beliau bersama-sama dengan saya melayani di gereja ICC Toronto, Kanada, beliau masih mahasiswa saat telah menikah dan tinggal di Medan. Beliau juga seorang dokter teologi, dan dia juga seorang certified counselor dan juga seorang coach for life. Jadi hari ini kita akan diberkati dengan table talk. Ada hal-hal yang menarik yang mau kita bicarakan mengenai kedewasaan. Karena banyak orang yang berpikir dia umurnya sudah tua tapi belum tentu dewasa. Jadi mungkin Pastor Prijana bisa membagikan kenapa seorang yang dewasa secara mental itu sangat dibutuhkan, Pastor Prijana. Ya, kedewasaan itu tentu saja nggak ditentukan karena umur seseorang. Ya. Orang bisa berumur 20, 30, 40 tahun, tapi dia masih memiliki mental seperti kanak-kanak. Dan kalau kita bicara soal kedewasaan, itu kita bicara bukan hanya secara fisik ya, tetapi bicara soal mental dia, secara roh dia. Karena kalau seorang yang dewasa,
tentu saja adalah orang yang sudah mampu berkontribusi secara positif pada masyarakatnya, dan juga dia mampu berelasi, mengembangkan relasi dia di luar dari ruang lingkup kehidupan dia yang selama ini. Sangat menarik sekali. Yang pertama, dia bisa memberikan kontribusi. Yang kedua juga dia bisa berelasi. Jadi orang yang tidak bergantung sama orang lain ya, yang bisa menghasilkan positive contribution. Tepat sekali. Mungkin Pak Suprijana bisa elaborate, bisa nyatakan lebih lanjut lagi bagaimana maksudnya nggak bergantung sama orang lain. Bukankah kalau nggak bergantung sama orang lain itu jadi orang yang sombong? Iya. Tuhan itu menciptakan kita sebagai makhluk yang relasional. Memang waktu kita dilahirkan, kita akan dibesarkan dalam sebuah keluarga di mana anak itu akan bergantung pada orang tuanya sampai dia menjadi dewasa tentu saja. Nah, ketika dia sudah dewasa, maka dia harus belajar bagaimana dia memperluas keluar dari keluarganya, lingkungan di mana dia dibesarkan, untuk mulai mengembangkan relasi yang baru, di mana disitulah sebetulnya dia mulai berbuah, menghasilkan buah-buah yang bisa mendatangkan hal yang positif bagi lingkungan dan juga bagi Tuhan. Disitulah yang tujuan atau rencana Tuhan bagi perkembangan kedewasaan bagi kita semua. Nah, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan dari 1 Korintus, sewaktu aku masih kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak, aku berperilaku seperti kanak-kanak. Tapi waktu aku dewasa, dikatakan aku bertindak dan berpikir seperti juga dewasa. Mungkin Pak Suprijana bisa sharing lebih lanjut mengenai soal definisi daripada yang dewasa itu. Ya. Ya. Itu ayat itu sangat tepat sekali ya. Pada saat kondisi kanak-kanak itu, ayat itu mengatakan tergantung dari pikirannya. Ketika dia kanak-kanak berpikir seperti kanak-kanak, tapi ketika dia dewasa, dia berpikir seorang dewasa. Jadi nggak bisa kita sebagai orang dewasa mau dianggap dewasa, tapi kalau yaitu pada saat kalau keadaan kita masih berpikirnya seperti kanak-kanak. Dan umumnya hal itu banyak dialami oleh banyak orang, dan itu menjadi sebuah masalah sebetulnya ya bagi banyak daripada hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan. Karena saya sebagai seorang gembala juga, saya juga bisa melihat dari jemaat saya sudah menggembalakan sekitar 20 tahun, memuridkan mereka. Tapi saya bisa melihat bahwa walaupun mereka sudah umurnya sudah ya dalam kategori secara fisik adalah dewasa, namun nggak pernah mencapai pemikiran seperti orang dewasa tadi. Pikiran mereka masih seperti kanak-kanak. Nah, apa yang dimaksudkan saya dengan pikiran anak-anak? Yaitu pikiran-pikiran yang memang masih terus menganggap dirinya sebagai orang yang tidak mampu untuk berpikir atau berkembang seperti orang dewasa tadi. Ada ya orang seperti itu ya? Iya, ada, dan saya sebetulnya sangat prihatin sekali melihat orang-orang seperti itu, Pak Joshua, karena dalam keadaan seperti itu sebenarnya potensinya itu sangat terkunci ya, potensinya tidak berkembang. Mereka punya potensi yang luar biasa, mereka punya skill, mereka punya kemampuan, tapi ketika pikiran mereka nggak berkembang seperti orang dewasa tadi, mereka nggak bisa menyalurkan atau mengaktualisasikan potensi-potensi yang mereka miliki. Dan itu menjadi kerugian bukan hanya bagi kita atau gereja, bagi lingkungannya, tapi juga bagi dirinya sendiri. Orang yang seperti itu kita bisa bayangkan, atau mungkin kita juga sendiri pernah mengalami keadaan seperti itu, ya, dimana kita terus membandingkan diri kita dengan orang lain, kita nggak menyadari apa yang jadi kelebihan kita, karena dan juga di situ ada dimana situasi dimana kita nggak berani untuk melangkah mengambil posisi di mana kita sebagai orang yang memiliki privilege ya, privilege itu sebagai kewajiban atau sebagai hal yang menjadi diberikan pada kita karena suatu posisinya, gitu ya. Orang itu nggak berani mengambil itu. Nah, dan syarat untuk kita bisa berkontribusi sebetulnya adalah dia harus menggunakan privilege-nya, haknya, privilege-nya, haknya, ya, supaya dia dengan tujuan bukan untuk supaya dia menjadi orang yang semena-mena dengan haknya,
Tapi pada saat dia mengambil haknya setara dengan orang-orang dan sekitarnya itu, dia bisa berkontribusi secara positif. Nah, ketika haknya itu diambil atau haknya itu tidak digunakan, maka dia kehilangan akses untuk bisa menyalurkan potensi dan berkontribusi secara positif. Jadi saya ulang, seseorang yang mengetahui hak dan kewajibannya adalah seorang yang punya akses untuk bisa berkontribusi dan jadi salur berkat bagi orang sekitarnya. Iya. Ya, tadi orang-orang yang ragu-ragu, yang bimbang untuk memakai hak dan kewajiban. Tapi on the other hand ada juga yang ekstrim, yang kebablasan. Iya. Kalau kita lihat di dalam Alkitab itu ada Yakobus dan Yohanes dikatakan sebagai son of Boanerges, anak-anak halilintar. Satu kali waktu mereka mau melewati desa Samaria, orang Samaria nggak mengizinkan, lalu Yohanes mengatakan, ya, perlukah kami turunkan halilintar supaya satu kampung ini semuanya kesambar geledek semua. Bahasa Jakarta biar kesambar geledek loh. Ya, tetapi Yesus menegur dia. Bisa bayangkan seorang yang punya kuasa, tapi waktu nggak mengerti akan hak dan kewajibannya, maka akan bisa pakai semena-mena, ekstrim. Anda bisa bayangkan satu kampung situ hanya gara-gara nggak mengizinkan mereka lewat, mau dihabiskan semuanya dengan disambar halilintar. Ya. Itu bagaimana Pastor terjadi? Ya. Jadi that's extreme on the Ya, other side. itu ada, ya betul sekali. Itu ekstrim yang di satu sisi lagi. Jadi kalau satu ekstrim yang satu, dia orangnya ragu-ragu, dia terbelenggu dengan keadaan pemikiran masih kanak-kanak, ya karena dia nggak tahu hak dia, dia nggak mengambil hak dia. Tapi satu pihak di sini yang tadi Pastor Joshua katakan sebagai anak-anak Boanerges, ya, itu yaitu Yohanes dan Yakobus, ya. Kita lihat di situ adalah orang-orang yang satu lagi, yaitu mereka tidak tahu akan tanggung jawabnya. Ya. Nah, jadi dua sisi ini sama-sama nggak bisa kita sebut sebagai orang dewasa. Orang dewasa adalah keseimbangan antara dia tahu antara hak dia dan juga tanggung jawab dia. Ya, jadi kalau salah satu hilang, maka itu akan lari kepada ekstrem yang satu tadi. Satu, dia menjadi orang ragu-ragu, orang-orang nggak bisa berpengaruh dengan maksimal, ya. Atau satu lagi, orang nggak tahu tanggung jawab, batasan tanggung jawab sampai kemana dengan haknya tersebut. Akibatnya dia jadi cenderung merusak. Kalau tadi bicara mengenai hak, ini bukannya hak normatif terima gaji. Mungkin Pastor bisa terangkan hak apa aja? Ya. Iya, seorang yang dewasa itu tentu saja dia punya privilege, ya, punya wewenang yang sangat menjadi yang tidak bisa dipisahkan dari dirinya karena posisinya sebagai orang dewasa. Ya, dan hak itu bukan sekedar normatif, hak sebagai orang bekerja terima gaji, bukan. Tapi hak dia sebagai orang yang mampu, sebagai orang yang memiliki keahlian, seorang sudah memiliki potensi dan kompetensi untuk bekerja. Nah, itulah hak yang seperti itu, yang diberi kesempatan oleh masyarakat atau dia menggunakan kesempatannya untuk masuk, step up dan menyelesaikan, diberi space, diberi ruang oleh orang tersebut, oleh masyarakat atau oleh dirinya, menciptakan sebuah ruang bagi dirinya di mana dia bisa berkarya. Itulah yang hak yang saya maksud di sana. Itu masuk hak untuk berbicara, ya, hak untuk menyatakan pendapat, ya, atau juga menyatakan ketidaksetujuan dia, ya, dengan cara-cara yang sehat, ya. Betul, dan hak-hak untuk membuat keputusan, hak untuk memilih, ya, ya, hak untuk menyampaikan pendapat dia. Nah, itu hak-hak yang seperti itu. Jadi hak-hak yang sifatnya produktif, ya. Ya. Kalau bicara mengenai kewajiban, kadang-kadang juga kita malu juga karena seringkali orang Kristen maunya terima hak saja, tapi kewajibannya nggak dilakukan. Itu padahal ditegur oleh Paulus, ya, di dalam suratnya, biarlah engkau ini bekerja dengan baik, misalkan engkau ini bekerja untuk Tuhan, ya, bukannya untuk Tuhanmu, saya bilang juga untuk Tuhan. Nah, itu juga on the other hand, jadi banyak orang Kristen yang mau bekerja tapi kewajibannya nggak dilakukan, itu juga yang mempermalukan juga. Iya, betul. Datangnya pas jam kerja. Itu yang seringkali menjadi masalah bagi banyak. Pulangnya juga ngakunya ada persekutuan doa, ada acara gereja, pulangnya sebelum waktunya juga. Jadi gereja dibawa-bawa,
Terus nggak juga dia mau pergi ke mall katanya. Ya, Bagaimana? ya betul itu. Dan itu menciptakan banyak menjadi gangguan relasi. Iya. Relasi seperti itu, orang dengan sifat seperti itu akan terganggu relasinya, Pastor Joshua. Ya. Pasti akan seperti itu. Jadi seperti Pastor Joshua tadi sendiri katakan, orang hanya mengambil haknya saja. Ya. Itu sudah terjadi sebuah tekanan dalam relasi dia dengan atasannya, dengan sama orang kerjanya. Sudah terjadi sebuah relasi yang sudah merenggang. Ya. Dan itu sebuah ciri dari orang-orang yang mentalnya belum menjadi dewasa. Itu yang menjadi banyak masalah yang kita alami dalam lingkungan kita saat ini, Pastor. Di dalam 1 Yohanes juga ada ayat, mungkin Pastor bisa mau saya bacakan. Iya. 1 Yohanes 2 ayat 12 sampai dengan sampai ayat 14. 14. Ini ayat kita pada hari ini mengenai kedewasaan. Izinkan saya bacakan. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena nama Yesus. Ayat 13. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Dan aku menulis kepada kamu, hai orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Ayat 14. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Mungkin Pastor Pujana bisa terangkan lebih lanjut dari ayat ini mengenai kedewasaan yang dikatakan dalam 1 Yohanes ini. By the way, ini juga Yohanes ini yang tadi kita katakan, yang dikatakan sebagai anak halilintar, orang yang kasar, ya, tapi diubahkan oleh Tuhan, mengalami Yesus, mengalami perubahan yang luar biasa. Dan Yohanes dikenal sebagai rasul cinta, orang yang begitu keras bisa diubahkan luar biasa. Betul Ya. sekali. Jadi luar biasa memang. Sebetulnya kita akan mengalami sebuah shifting ya, Pastor ya. Atau kita juga bisa melihat shifting yang terjadi pada diri seseorang pada saat dia mencapai kedewasaan mental tadi. Kita akan langsung bisa melihat. Sama seperti tadi Pastor katakan, Yohanes ini tadinya ya dia hanya menggunakan wewenangnya dan haknya saja, sehingga akibatnya dia bertindak seperti itu. Tapi begitu dia sadar akan tanggung jawabnya, kenapa dia diberi seperti itu, dan dia bisa berubah, karakternya langsung berubah. Nah itu yang saya bisa lihat juga dari orang yang saya perhatikan, Pastor ya. Ketika saya mulai layani orang itu awalnya ya seperti itu tadi, minder. Walaupun potensinya sangat besar, dia ragu-ragu. Dia mungkin karakternya itu mungkin melankolis atau flekmatik gitu ya. Tapi ini lebih kepada ketidakdewasaan, sehingga dia nggak berani berdebat, nggak mampu mempertanyakan pendapat orang lain atau pimpinannya atau samanya. Dia pun nggak berani menyampaikan pendapat dia, walaupun dia seorang yang cinta Tuhan, seorang yang memiliki potensi besar, sehingga dia kurang bisa membawa hal yang positif pada lingkungannya. Tapi begitu saya layani, begitu saya ajarkan bahwa kamu perlu bertumbuh dalam kedewasaan kamu harus mulai keluar, step up, mulai ambil privilege kamu, hak kamu sebagai orang sudah dewasa, sebagai hamba Tuhan, dan sebagai orang bertanggung jawab. Dan ketika dia mulai sadar itu dan mulai berubah dirinya, nah saya bisa melihat terjadi sebuah shifting yang luar biasa sama orang itu, dan dia seperti sebuah terjadi breakthrough dan lompatan dalam pelayanannya. Orang itu langsung bisa melayani dengan jauh lebih bagus sekali. Yang selama ini mungkin terhambat ya, terhalang pelayanannya, tapi sekarang kita bisa lihat buah-buahnya itu menjadi sangat luar biasa sekali dalam waktu yang singkat aja, Pastor. Jadi itu yang kita bisa lihat di sini, dan Rasul Yohanes katakan tadi seperti Pak sudah bacakan 1 Yohanes 2 ayat 12 sampai 14. Ini ada 3 kategori tingkatan pertumbuhan, yaitu anak-anak, pemuda, dan bapak-bapak. Nah, Yohanes katakan anak-anak itu siapa? Anak-anak itu yang hidupnya masih bergantung kepada seberapa jauh dia mengandalkan Tuhan dan pada penebusan Kristus Yesus dari dosa-dosa mereka, yang senantiasa hidup mereka itu senantiasa terancam hidup kekal mereka. Jadi mereka nggak bisa dipisahkan dari itu. Mereka hanya terus masih kehidupan mereka saat ini masih mengandalkan pengenalan dia, atau mengandalkan apa yang Tuhan lakukan bagi dirinya.
itu masih kanak-kanak, dia masih dalam proses berkembang. Nah, tapi proses selanjutnya adalah yang Yohanes katakan adalah level kedua, itu pemuda. Ini ada sebuah perubahan yang terjadi, peningkatan yang terjadi, di mana dikatakan Yohanes seorang pemuda adalah seorang yang jadi kuat, ya, yang mengenal firman, ya, yang mengalahkan yang jahat. Ini artinya dia sudah mulai meningkat dan dia sudah mulai mampu melakukan sesuatu yang sesuai dengan potensinya. Sudah kelihatan buahnya, ya, dia kuat, dia memiliki kemampuan dan ada buahnya. Nah, ini juga menjadi langkah bagi kita dalam pertumbuhan. Kalau saudara mau bertumbuh menjadi seorang dewasa, ya saudara memang harus mulai keluar dari kebergantungan daripada orang tuamu atau siapapun yang saudara saat ini andalkan. Saudara harus keluar sendiri, menjadi dirimu sendiri. Ya, dan saudara mulai belajar mengambil pilihan-pilihan, mulai mengakses kekuatanmu dan mulai mempraktekkan apa yang menjadi kekuatanmu. Ya, saudara memiliki kebebasan untuk mulai memilih, menentukan apa yang untuk saudara lakukan. Ya, dan itu yang dilakukan oleh atau yang dikatakan oleh Yohanes. Dia menjadi seorang pemuda yang kuat, memiliki kemampuan untuk mengalahkan yang jahat. Tapi nggak cukup sampai sana. Tingkat ketiga adalah tingkatan bapak-bapak. Nah, siapa itu bapak-bapak? Yohanes katakan, yaitu mereka yang sudah punya relasi yang penuh, yang lengkap dengan bapaknya di sorga. Dikatakan di situ bapak-bapak adalah orang-orang yang sudah mengenal Bapa dari semulanya. Artinya pengenalan dia tentang Tuhan itu, dia sudah sangat mengenal dia dan hubungannya, relasinya dengan Bapa di sorga itu sudah sangat erat. Gitu. Lain dengan pemuda tadi, lain dengan anak tadi. Gitu. Nah, ini adalah tingkat kedewasaan yang sudah penuh. Nah, demikian juga kita, kalau kita terus mau mengembangkan, belajar, memenuhi step up tadi, langkah naik tadi dari kanak-kanak menjadi pemuda dan bapak, ya langkah-langkahnya adalah pertama, ya saudara temukan, ya, apa sih menjadi potensi dari saudara semua masing-masing. Apa potensi saya? Apa keahlian saya? Dan kalau memang saudara masih merasakan belum cukup, saudara perlu mengembangkan diri supaya saudara bisa mengembangkan diri yang unik, sebagai siapa diri saudara. Karena setiap orang kan unik, ya. Sebenarnya itu banyak sekali tersedia di website, ya. Iya. Free, jadi bapak ibu bisa lihat, itu gratis untuk kita berkembang, mengetahui potensi kita dan juga apalagi yang masih tersembunyi. Betul. Ya. Ya, jadi kalau saudara dipanggil sebagai seorang yang ahli, misalnya di dalam bilanglah memasak atau apa, ya saudara perlu mengembangkan itu. Ya, atau itu menjadi passion saudara, menjadi memasak. Saudara, apa yang menghalangi saudara untuk mengembangkan itu menjadi saudara yang ahli masak yang luar biasa? Mumpung masa-masa COVID. Masa COVID ini Punya waktu, jadi bukannya nonton Netflix saja atau nonton TV aja, tapi pakai untuk yang bisa membangun. bisa membangun dirinya. Ya. Sehingga saudara bisa betul-betul menjadi seorang yang ahli dalam bidang itu, yang akan membawa manfaat pada sekitarnya. Ya. Nah, kembangkan itu sehingga jangkauan saudara itu menjadi semakin luas. Nah, dan saudara memiliki sebuah keahlian yang unik. Nah, yang selanjutnya yang dibutuhkan adalah bangun relasi, sama seperti yang Yohanes katakan, seperti para bapak mengenal Allah, mengenal Dia yang dari mulanya. Ya, demikian juga dengan kita. Ya, dalam ini soal praksisnya, ya. Saya bicara soal praksis yang harus praktek dalam dimana kita hidup saat ini. Ya, kita mengenal, kita mulai kembangkan bagaimana kita berelasi dalam kerendahan hati, ya, di dalam kehormatan dengan sesama kita, orang-orang baru. Kita cari orang-orang baru dan bagaimana kita berelasi yang baik dengan mereka, dalam kerendahan hati, dalam kasih, dalam maksud yang positif dengan mereka, supaya apa yang kita miliki, potensi dan keahlian kita ini bisa memberkati mereka. Ya. Gitu. Betul. Nah, itulah kondisi di mana yang saya sebut tadi, kondisi yang dewasa secara mental. Dan juga kita bisa belajar, ya, dari Yesus. Terakhir dari Lukas 2 ayat 22. Dikatakan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Di Inggris dikatakan Jesus grew in wisdom and in stature and find favor with God and with men. Jadi kalau Yesus saja juga bertambah, berkembang, demikian juga kita perlu bertambah dan berkembang jadi dewasa. Jadi kalau ditanya standarnya apa kedewasaan, adalah Yesus Kristus standarnya kita.
di dalam roh kita makin kuat, di dalam pikiran kita ya untuk menyenangkan Bapa, dan yang terakhir itu yang tadi Pastor katakan, itu nggak mudah membangun hubungan dengan sesama. Seringkali orang pikir udahlah April hidup saya sendiri, tapi di bumi ini kita nggak bisa hidup sendiri. Kita perlu untuk berhubungan dengan orang lain. Kita manusia relasional. Ciptaan kita suka untuk relation. So we pray untuk setiap daripada saudara untuk makin berkembang, seperti Yesus berkembang, Yohanes berkembang, setiap dari kita berkembang juga. Mari saudara, kita pakai waktu ini di masa-masa sulit seperti ini, kita bisa berkembang mental dan pikiran kita bisa list apa saja ya yang kita punya potensi dan kemudian mengembangkan lagi, dan juga untuk bisa mengembangkan relational. Terima kasih untuk waktu table talk. Thank you so much Pastor Prijana. Terima kasih. Dan saya berharap ini telah menjadi berkat bagi setiap saudara. Ya, kita berdoa. Bapak akan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar setiap dari kami mempunyai roh yang mau diajar. Biar kami boleh setia kepada panggilan-Mu. Biar kami boleh mengeksplorasi apa yang Kau telah berikan kepada kami. Dan kami menentukan diri kami sebagaimana Engkau melihat kami. Bapak kami berdoa supaya ada roh hikmat dan wahyu, diberikan pengertian betapa Engkau mengasihani kami, betapa Engkau telah memanggil kami, Engkau mengasihi kami. Terima kasih ya Bapak, buat kami jadi kuat, berkat juga Pastor Prijana dan keluarganya, dan juga berdoa untuk semua orang yang melihat tayangan ini di dalam Tuhan Yesus, biar ada konviksi diubahkan di dalam Tuhan Yesus. Amin. 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 I heard your love calling my name, and I came running home. Made you the king over my pain. You want me to let it go.